Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hubungan antar pribadi. Hubungan antar pribadi tercipta karena adanya komunikasi antar pribadi, di mana komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang untuk saling berhubungan, memberikan informasi, memberikan bantuan, atau mempengaruhi. Hubungan antar individu tidak selamanya berjalan mulus. Bisa saja yang pertamanya bagus berubah menjadi buruk, atau sebaliknya. Semakin bagus komunikasi antar pribadi yang tercipta, maka akan semakin bagus pula hubungan antar individunya. Hubungan antar individu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada hubungan kerja, hubungan keluarga, hubungan cinta, dan hubungan persahabatan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah hubungan persahabatan. Hubungan persahabatan ditandai dengan adanya sikap saling mendukung. Nah, hubungan persahabatan terbagi lagi nih. Yang pertama ada persahabatan timbal balik atau persahabatan sejati. Terjadi ketika adanya kesetaraan antara penerimaan dan pemberian. Jadi sama-sama saling menerima dan sama-sama saling memberi. Kemudian ada persahabatan penerimaan. Persahabatan penerimaan ini terjadi ketika adanya ketidakseimbangan antara penerima dan pemberi. Jadi ada sahabat yang dominasi lebih banyak memberi dan ada juga yang lebih banyak menerima tanpa memberikan balasan yang setimpal. Kemudian ada lagi yang namanya persahabatan asosiasi. Persahabatan asosiasi ini persahabatan yang tidak tetap, sifatnya sementara, ditandai dengan tidak adanya kesetiaan, tidak adanya keterbukaan, dan tidak ada loyalitas. Biasanya terjadi di antara teman sekelas atau teman sekantor. Hubungan yang selanjutnya yaitu hubungan cinta, ditandai dengan adanya keintiman dan komitmen. Hubungan cinta juga terbagi lagi. Yang pertama ada eros. Eros ini adalah hubungan cinta yang hanya mengedepankan penampilan fisik saja. Jadi lebih kepada mencintai seseorang karena ketampanannya atau kecantikannya. Kemudian ada juga yang namanya ludus. Ludus ini adalah hubungan cinta yang hanya dianggap main-main dan sekedar untuk bersenang-senang. Misalkan ada seorang playboy yang mencintai seseorang karena hanya untuk bersenang-senang saja. Jadi ketika hubungan ini sudah dianggap tidak menyenangkan, hubungan ini akan ditinggalkan. Kemudian ada juga yang namanya sproj. Sproj ini hubungan yang timbul secara perlahan. Jadi cinta yang tumbuh secara perlahan. Kalau dalam pepatah Jawa, witing tresno jalaran saka kulino, cinta tumbuh karena terbiasa. Jadi biasanya ini cinta yang tumbuh dari persahabatan atau pertemanan. Kemudian ada juga yang namanya cinta mania. Cinta mania ini adalah cinta yang obsesif dan agresif, yang seakan-akan bahwa pasangannya ini adalah 100% miliknya. Misalkan, kamu gak boleh ketemu cewek siapapun, dimanapun, kapanpun. Nah, kemudian ada lagi namanya cinta pragma. Cinta pragma ini adalah cinta yang realistis atau cinta yang hanya mengedepankan status sosial atau hal-hal yang membuat dirinya merasa diuntungkan. Misalkan, seseorang yang mencintai seseorang karena misalkan dia adalah seorang pengusaha atau mungkin pejabat yang akan membawa keuntungan bagi dia. Kemudian ada yang namanya cinta agape. Jadi cinta agape ini adalah cinta yang tulus, tanpa ego, dan cinta yang benar-benar murni. Misalkan cinta seorang ibu kepada anaknya yang tanpa mengenal atau tanpa meminta balasan. Atau cinta yang paling luar biasa adalah cinta Rasul kepada umatnya. Bahkan ketika Rasul belum pernah bertemu dengan umatnya, Rasul sudah merindukan umatnya. Dan di akhir kehidupannya, Rasul berkata, "Ya Allah, kalau sakaratul maut itu begitu sakit, limpahkan saja semuanya kepada aku, jangan kepada umatku." Masya Allah, cinta yang begitu luar biasa. Di dalam hubungan keluarga terdapat 4 jenis. Yang pertama konsensual. Konsensual ini adalah ketika setiap anggota keluarga diberikan hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi keputusan tertinggi tetap ada di tangan satu pihak, misalkan orang tua. Nah, kemudian ada juga yang namanya pluralistik. Jadi setiap keluarga diberikan hak, kemudian dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya dengan protektif. Protektif tidak melibatkan anggota keluarga untuk mengambil keputusan. Nah, ada juga laissez-faire. Jadi di sini setiap anggota keluarga berhak untuk menentukan pilihannya masing-masing. Jadi kayak ya udah kamu mau ini ya udah itu, kamu mau itu ya udah sana gitu. Di hubungan terakhir yang akan kita bahas yaitu hubungan kerja juga terdapat 4 jenis.
Yang pertama, lateral, yaitu komunikasi yang setara, misalkan sesama bos atau sesama karyawan. Kemudian, upward. Upward ini adalah komunikasi dari bawah ke atas, misalkan dari karyawan ke bos atau dari mahasiswa ke dosen. Yang ketiga ada downward. Downward ini adalah komunikasi dari atas ke bawah, misalkan dari bos ke karyawan atau dari dosen ke mahasiswa. Dan terakhir ada grapevine. Grapevine ini adalah komunikasi yang informal, biasanya antar personal yang membahas tentang isu-isu, gosip atau rumor. Jadi itulah tadi jenis-jenis hubungan antar pribadi yang sudah saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat banyak salah-salah kata dan ketidaksempurnaan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.